Puji nama Tuhan. Sebuah kesempatan yang indah saat pagi hari ini kita boleh datang berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta menyenangkan hatinya. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk memulai ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap anugerah yang Engkau berikan. Kalau kami sampai ada sampai saat ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Engkau. Bekerjalah dan hadirlah di setiap kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji.
namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu Tuhan, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu Tuhan, nama
Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Amin, haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari lambaikan tangan. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami memerlukan Engkau di setiap hidup kami Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan, kami mau mengasihi Engkau. Sehebat apapun, sekuat apapun kita, tidak ada yang dari kita yang tidak memerlukan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan jadi ikrar kita pada pagi hari ini, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mencintai Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Lebih dari segalanya ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Amin. Haleluya. Ku mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari segalanya. Amin. Ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Ku mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Amin. Haleluya. Ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Ku mengasihi-Mu Yesus. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Amin. Haleluya. Lebih dari segalanya. Ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua. Lebih dari semua yang ada. Kami mengasihi-Mu Yesus. Ku mengasihi-Mu Yesus. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Amin. Kami perlukan Engkau Tuhan. Perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Ku mengasihi-Mu Yesus. Bersama katakan ku cinta Kau. Amin. Haleluya. Lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau
dari apapun Tuhan yang kami miliki, lebih dari segalanya Tuhan, Engkau berarti dalam hidup kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau terutama di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus. Amin, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang kami rasakan hingga hari ini Tuhan. Kami kuat, kami sehat, kami diberkati. Itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan bagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah otoritas yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh kami terima Tuhan. Kami siap pada pagi hari ini untuk diisi dengan firman-Mu. Dan kami siap pulang dengan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah firman Tuhan tentang zona nyaman. Bulan lalu kita sebagai bangsa Indonesia, kita memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-76. Bukan usia yang muda bagi sebuah bangsa. Tapi ingat, banyak darah yang tertumpah saat memperjuangkan kemerdekaan. Dan perjuangan bukan tentang bagaimana mendapatkan kemerdekaan itu. Tetapi memperjuangkan kemerdekaan itu berarti bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah kemerdekaan. Dan kita akan melihat dari kemerdekaan yang tercatat dalam Alkitab. Bukan kemerdekaan bangsa Indonesia.
yaitu kemerdekaan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat ini tercatat sebelum bangsa Israel menjadi tawanan bangsa Mesir. Allah masih berfirman kepada Abram. Tetapi 400 tahun penjajahan itu benar-benar dialami oleh bangsa Israel. Mereka menjadi budak bangsa Mesir. Mereka menjadi tawanan bangsa Mesir. Bukan waktu yang singkat. Generasi berganti generasi. Ada orang Israel yang lahir di Mesir dan juga mengakhiri hidupnya di Mesir. Bangsa Israel menjadi budak selama 400 tahun. Allah berjanji membebaskan bangsa Israel dari tawanan Mesir, dari perbudakan. Dan itu sebuah janji yang sangat indah. Allah berjanji membawa bangsa Israel keluar dan pergi menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel tentu sangat menanti-nantikan ini. Mereka ingin menikmati kemerdekaan yang sudah mereka sangat rindukan. Dan di masa penjajahan atau perbudakan sekitar 400 tahun berjalan, tentu mereka ingat akan janji Allah. Dan mereka berpikir, gak lama lagi kita akan dibebaskan. Mereka sedang rindu sekali, mereka sedang menanti-nantikan kapan Tuhan, kapan Allah kau membebaskan bangsamu ini dari perbudakan. Setelah 430 tahun, hari yang dinanti-nantikan mereka akhirnya datang juga. Next. Di bawah pimpinan Musa, kita baca dulu di Keluaran 12 ayat 41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Setelah 430 tahun, hari yang mereka nanti-nantikan akhirnya datang juga. Di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Mereka melalui kisah yang panjang Bapak Ibu Saudara. Enggak singkat, oh ya Musa datang mereka keluar, tidak. Mereka melalui kisah-kisah yang panjang hingga bangsa Israel benar-benar keluar dan terlepas dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan, mereka melihat kuasa Allah, mereka lihat mujizat-mujizat yang tidak bisa manusia lakukan. Mereka melihat bagaimana Allah menghukum Mesir dengan 10 tulah. Dan Allah membedakan bangsa Israel. Mereka melihat juga bahwa Allah memimpin mereka sendiri di dalam tiang api dan tiang awan untuk menyeberangi laut. Luar biasa, jalan buntu. Di depan laut, di belakang tentara Mesir, tentara berkuda. Tetapi mereka bisa melihat sebuah jalan yang Allah sediakan. Mereka menikmati mana, makanan yang turun dari langit setiap pagi. Yang tidak mereka perbuat apa-apa. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkan mana itu. Mereka hanya mengumpulkan tiap pagi dan mereka bisa mendapat kekuatan sepanjang hari. Mereka melihat setiap pertolongan-pertolongan Tuhan. Seharusnya mereka bisa mengenal siapa Allah mereka. Tidak sampai di situ, saat Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, kita lihat Allah menyampaikan sebuah firman kepada bangsa Israel. Dalam Keluaran 20 ayat yang pertama sampai yang kedua, kita buka Alkitab. Dalam Keluaran 20, saya nggak catatkan di LED. Di dalam Keluaran pasal 20, ayat yang pertama sampai yang kedua. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perhatikan ayat ini. Allah di dalam perikop ini memberikan perintah-perintahnya yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Ini adalah saat di mana Allah membebaskan bangsa Israel. Kemudian Allah menyatakan, lihat, sebelum Allah menyampaikan perintah-perintahnya, di ayat yang pertama Allah mengatakan seperti ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian baru ayat yang ketiga sampai selanjutnya Allah menyatakan hukum-hukumnya. Tetapi di bagian awal Allah menyatakan siapa Dia. Akulah Allah yang membawa engkau keluar dari perbudakan Mesir. Luar biasa. Allah menebus bangsa Israel. Dan di perikop ini kita bisa melihat bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai penebus bangsa Israel. Allah membebaskan mereka dari status budak. Tetapi Allah juga menunjukkan hukum atau perintah yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena ada sebuah status yang saya catatkan seperti ini. Bangsa Israel dahulunya budak. Saat bangsa Israel menjadi budak, berarti dia menjadi hamba dari bangsa Mesir. Bangsa Mesir di situ. Bukan bangsa Israel ya. Saat status bangsa Israel saat menjadi budak berarti dia adalah hamba bangsa Mesir. Kemudian dia ditebus merdeka menjadi hamba dari sang penebus. Siapa yang menebus? Allah. Dan itulah status bangsa Israel. Dari hamba bangsa Mesir menjadi hambanya Allah. Karena Israel kembali lagi statusnya dipulihkan menjadi hamba Allah. Allah menyatakan ini hukum-hukumku. Taatlah pada peraturan-peraturanku. Kenapa? Allah mau agar bangsa Israel sadar bahwa Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang hidup itulah Allah penebus mereka. Allah pembebas mereka. Dan Allah mau supaya ia disembah sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah. Makanya di hukum yang pertama Allah mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian juga jangan ada patung yang menyerupai apapun seperti itu ya. Allah tidak mau bangsa Israel menyembah Allah yang lain. Allah mau bangsa Israel menjadikan Dia menjadi satu-satunya Allah dan Tuhan yang dia sembah, yang mereka sembah. Allah mau menuntun bangsa Israel untuk menikmati kemerdekaan. Tetapi ingat, bagaimana menikmati kemerdekaan? Bukan hanya mendapatkannya, tetapi bagaimana mengisinya. Dan tentu sesuai dengan caranya Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, saat bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada hal yang menarik untuk kita soroti. Dalam Bilangan pasal 11, ayat yang keempat sampai yang keenam, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, itu adalah orang-orang yang di antara bangsa Israel, mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ternyata drama bawang merah, bawang putih sampai di Mesir ya. Ini mungkin yang dirindukan oleh bangsa Israel. Kami rindu menonton sinetron bawang merah, bawang putih seperti itu. Makanya mereka ingin kembali ke Mesir. Oke, baru sebentar saja bangsa Israel meninggalkan Mesir. Apa yang terjadi? Mereka teringat akan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan di Mesir. Bangsa Israel teringat kenikmatan-kenikmatan yang Mesir tawarkan. Saya beri tanda petik. Karena itu kenikmatan yang mungkin bagi bangsa Israel mereka menikmati secara lidah mereka, perut mereka, kekenyangan mereka. Mereka bisa menikmati.
Tetapi saya nggak habis pikir di ayat yang tadi kita sudah baca di ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana saja yang kita lihat. Mereka sedang membandingkan apa yang Mesir berikan dengan apa yang Allah berikan. Mereka merasa mereka sangat menikmati ikan, mentimun, semangka, bawang putih, bawang pre, bawang merah dan lain sebagainya. Dan mereka merasa tidak bisa lagi menikmati mana yang Allah sediakan. Padahal mereka harus mencucurkan darah, keringat, tenaga, menjadi budak di Mesir. Untuk bisa pikir mereka makan secara gratis. Tetapi tentu sebagai seorang budak, kita bisa bayangkan ikan seperti apa sih yang mereka makan. Timun, semangka bisa mengenyangkan mereka seperti apa. Dan mereka tidak mendapatkannya secara gratis. Bahkan mereka menghabiskan hidup mereka di sana. Sementara Allah, pembebas mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan kepada tanah perjanjian, mereka dipelihara oleh Allah, diberikan mana, mereka tidak suka. Mereka merasa menjadi kurus kering. Bangsa Israel teringat kenikmatan-kenikmatan Mesir. Mereka nggak puas dengan apa yang Allah berikan. Mereka lupa bahwa mana adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berkat apa yang kita terima hari ini, itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi kita. Jangan bandingkan, jangan banding-bandingkan. Berkat apa yang Tuhan percayakan pada kita hari ini, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita lanjut, tidak berhenti di situ. Di dalam Bilangan 14 ayat yang kedua sampai yang keempat. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah pemimpin mereka. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Dibebaskan dari perbudakan? Enggak. Lebih enak di sana. Lebih enak di Mesir. Kita mati di sana saja deh. Tadi sudah merindukan makanan-makanannya. Sekarang mereka enggak percaya pada rencana Allah. Ini terjadi, kisah ini tercatat setelah mereka mengintai tanah perjanjian. Jadi kisahnya, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Musa mengutus pengintai-pengintainya. Kemudian para pengintai itu melihat keadaan tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan mereka pulang membawa kabar yang tidak baik, kecuali Yosua dan Kaleb. Selain Yosua dan Kaleb, mereka membawa kabar yang jelek. Mereka membawa kabar yang menakutkan, yang menyeramkan. Itu membuat bangsa Israel ketakutan. Dan mereka tidak percaya bahwa Allah akan berhasil membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mereka takut, mereka berpikir mereka akan masuk ke sana hanya untuk dibunuh oleh pedang. Istri-istrinya menjadi tawanan, anak-anaknya menjadi tawanan. Mari kita pulang ke Mesir. Mencari seorang pemimpin dan pulang ke Mesir. Pikiran apa yang ada pada bangsa Israel? Mereka tidak percaya akan rencana Allah. Kenapa? Karena mereka pikir Mesir itu tempat terbaik. Menurut mereka Mesir itu tempat terbaik bagi mereka. Bangsa Israel tidak tahu bahwa Mesir adalah tempat yang berbahaya bagi mereka. Next. Bangsa Israel sudah sangat nyaman dengan keadaannya sebagai budak. Mereka menjadi budak Mesir dan mereka sudah sangat nyaman. Next. Ini berbahaya. Kenapa? Menjadi budak dalam waktu yang cukup lama ternyata bisa menimbulkan rasa nyaman. Mereka sudah nyaman dengan ikan. Mereka sudah nyaman dengan timun, semangka, bawang pre, dan bawang-bawangan lainnya. Mereka nggak tahu bahwa bawang itu sering bikin nangis.
Bapak-bapak mungkin gak ngerti betapa ibu-ibu sering menangis di dapur karena bawang merah. Bawang sering bikin nangis tapi bangsa Israel suka. Mereka mau kembali ke Mesir. Mereka sudah terlalu nyaman. Mereka lupa bahwa mereka di Mesir diperbudak secara turun-temurun. Bangsa Israel terlalu takut untuk keluar dari zona nyaman mereka. Seharusnya bangsa Israel bisa keluar. Next. Dari zona nyaman. Kemana? Bangsa Israel keluar dari zona nyaman menuju zonanya, men. Ini yang harus dilakukan. Keluar dari zona nyaman menuju zonanya. Sedikit pemenggalan tulisan saja itu membedakan posisi kita di hadapan Allah. Bangsa Israel sudah terlalu nyaman pada zonanya, pada keadaannya sebagai budak. Harusnya dia tahu, oh aku harus berpindah ke zonanya. Ini zona yang enak. Gak ada ikan gak apa-apa, gak ada timun gak apa-apa. Bukan karena Allah gak sanggup. Buktinya Allah berikan sebulan penuh daging kepada mereka. Dan orang-orang yang tadi yang dikatakan bajingan dan kemasukan nafsu rakus, mereka mati semua karena kekenyangan. Allah tidak memberi bukan karena Allah tidak sanggup. Tetapi Allah tahu mana yang terbaik bagi kita. Harusnya kita berada pada zonanya, bukan di zona nyaman. Bangsa Israel harus berpindah dari zona nyaman ke zonanya. Kita juga sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Kita dahulu juga budak dosa, benar? Yesus mati di kayu salib supaya dia bisa bayar dosa kita. Tetapi kita siapa? Budak dosa. Kita budak dosa. Dan ingat yang tadi saya sudah katakan. Menjadi budak dalam waktu yang lama bisa memberikan rasa nyaman. Hati-hati. Kalau kita seperti bangsa Israel yang adalah budak, tapi kita bukan budak Mesir, kita budak dosa. Yesus yang bebaskan kita. Kita pun juga harus berpindah dari zona nyaman kita ke zonanya Allah. Mungkin hari ini engkau yang duduk di sini, ada di antara kita yang sedang menikmati dosa-dosa kita. Mungkin ada di antara kita yang begitu menikmati, oh Tuhan aku sangat menikmati dosa-dosaku. Aku sangat menikmati dagingku ini, aku kembali aja deh. Hati-hati. Kita sama seperti bangsa Israel yang diperbudak oleh dosa, kemudian Yesus datang membebaskan kita, kita dibawa ke zonanya. Ayo ikutin perintah Allah, ayo ikutin hukum Allah. Jangan mau dibodohi dan kita menjadi sama seperti bangsa Israel yang tidak mau berada di zonanya, yang maunya kembali ke zona nyaman. Dosa sangat menyamankan kita. Hati-hati. Kalau kita tetap berada di zona nyaman, nah, kalau kita tetap berada di zona nyaman dosa, kita gak akan pernah berada di zonanya Tuhan. Catat ini Bapak Ibu Saudara. Catat dalam pikiran kita, catat dalam hati kita. Kalau kita terus berada di zona nyaman dosa, kita gak akan pernah berada di zonanya Allah. Kenapa? Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Menjadi sahabat dunia, itu berarti menjadikan kita sebagai musuh Allah. Ayat ini keras. Ayat ini keras. Apa itu sahabat dunia? Saya catatkan ayat yang sama
dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu bisa melihat. Kecuali Bapak Ibu memakai gadget dan ada terjemahan firman Allah yang hidup, bisa buka sendiri. Yakobus 4 ayat yang keempat, terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Allah? Nah, di sini kita perhatikan. Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Kita berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita bukan orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi cara kita harus berbeda. Next. Di sini kita bisa belajar. Cara kita menikmati hidup, cara kita menikmati kemerdekaan harus berbeda dengan bagaimana orang-orang yang belum diselamatkan menikmati kesenangan mereka. Harus berbeda. Harus berbeda, gak boleh sama. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ingat, sebagai umat atau orang tebusan Allah, kita harus hidup dalam peraturan Allah. Berjuang, gak mudah, tapi harus diperjuangkan. Jangan sampai kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat yang kelima, saya ambil dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Orang yang membiarkan diri dikuasai oleh tabiat yang rendah hanya hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi orang yang mengikuti Roh Kudus melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Ada dua golongan yang tercatat di sini Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki tabiat rendah. Itu mereka orang-orang yang membiarkan diri. Ingat ya, garis bawahi, membiarkan diri dikuasai oleh tabiat yang rendah. Itu adalah orang-orang yang menyenangkan diri sendiri. Berarti tidak semata-mata tabiat rendah itu menguasai kita. Tetapi kita pemilik hidup ini kita mengizinkan, oke, aku mau bersama-sama dengan tabiat-tabiat rendah ini menyenangkan diri sendiri. Itu orang-orang yang belum diselamatkan. Cara hidupnya seperti ini. Tetapi kita orang-orang yang sudah diselamatkan adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita orang yang harus mengikuti Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Allah. Ini bedanya. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan saya semasa COVID ini hampir 2 tahun. Karena Bapak Gembala tidak saya izinkan, saya mohon maaf, tidak saya izinkan untuk melayani keluar karena usia. Jadi saya yang melayani keluar. Selama 2 tahun ini pandemi, banyak sekali pelayanan kematian yang saya layani. Pelayanan duka yang saya lakukan. Bermacam-macam umur. Yang tua, yang muda. Ada yang kena COVID, ada yang tidak. Kita gak pernah tahu kapan kita berakhir di dunia ini. Di dunia ini hanya sebentar Bapak Ibu Saudara. Oke, kalau kita bilang saya bisa menjaga, saya yakin saya sehat. Dan oke kalau itu terjadi. Tapi kenyataannya, kita yang sehat pun gak bisa bebas beribadah. Gak bisa bebas beribadah. Gereja gak berdiri atas peraturan sendiri. Kadang gereja harus mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah. Dan itu membuat kita gak bisa beribadah. Dan ingat, kalau gak ada firman yang dibicarakan lagi, apakah Roh Allah itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara? Apakah
saat ini roh Allah itu ada di dalam Bapak Ibu Saudara? Biarkan roh Allah itu tinggal di dalam Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sampai tabiat yang rendah itu menguasai kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini, orang yang hidupnya hanya untuk menyenangkan diri sendiri, dikatakan orang-orang yang memiliki tabiat rendah. Kalau kita mau mengikuti Roh Kudus, baru dari dalam diri kita bisa muncul perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan. Saya berjuang di akhir hidup saya, sampai akhir hidup saya mau menyenangkan Tuhan. Itu yang saya perjuangkan. Sulit, tapi belajar. Dan saya mau kita semua belajar hal yang sama. Saat merenungkan firman Allah ini, saya teringat dengan satu tokoh Alkitab, di mana dia adalah tokoh yang benar-benar menginspirasi. Dia bisa keluar dari zona nyamannya menuju zona Allah. Siapa? Paulus. Seberapa di antara kita yang belum mengenal Paulus? Tentu semua sudah mengenal yang namanya Paulus. Paulus, saat kita berkata tentang Paulus, ada banyak hal yang bisa kita ingat. Dia dulu dikenal sebagai Saulus, itu yang paling banyak dikenal ya. Dia dulu penyiksa, pembantai orang-orang jalur pengikut Yesus gitu ya. Jalan Kristus. Dia seorang pembunuh. Tetapi dia juga dikenal bukan hanya dari sisi negatif. Dia dikenal sebagai seorang tokoh Alkitab. Dia dikenal sebagai penulis kitab terbanyak. Dia dikenal sebagai rasul orang-orang non-Yahudi. Baik. Dia yang berdiri tegak di dalam hukum Taurat orang Yahudi. Dia menjadi rasul orang-orang non-Yahudi. Luar biasa. Tidak hanya itu saja, tidak hanya keburukannya, tidak hanya kebaikannya. Tapi dia juga dikenal dari pengorbanannya. Dia disiksa, dia disesah, dipenjara. Itu Paulus. Paulus adalah orang yang hidupnya bisa berubah 180 derajat setelah ia berjumpa dengan Allah. Dia dahulu orang yang keji. Dia merasa dirinya benar. Tapi perhatikan, ada ayat yang cukup panjang yang saya mau bacakan. Bapak Ibu simak dengan sebaik-baiknya. Ini penting. Filipi pasal 3. Kita akan baca ayat 7 sampai yang ke-14. Ini menjadi tulisan Paulus. Dan biarlah saat saya bacakan ayat ini, ada rema yang datang dalam diri kita. Ada kekuatan yang datang pada diri kita. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Untuk apa? Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Paulus gak mau berada di dalam Yesus hanya karena dia melakukan hukum Taurat atau benar dalam perbuatannya, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya.
Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Paulus tahu bahwa dia adalah orang yang gak layak, tetapi dia sudah ditangkap oleh Kristus. Dan dia juga mau menangkap Kristus dalam hidupnya. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, zona nyamanku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, zonanya Allah. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau menjadi sama seperti Paulus, ingat ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus. Gak berhenti di situ. Gak cukup mengenal Yesus. Tetapi ada kuasa kebangkitannya. Apa yang menjadi kuasa dari kebangkitan Tuhan? Yaitu kebangkitan orang-orang mati. Keselamatan, kehidupan kekal. Tidak hanya kuasa kebangkitannya. Paulus juga mau mengenal Yesus beserta penderitaannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Yesus menderita saat menyelamatkan kita. Pernah nonton film Passion of the Christ? Tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan yang Allah hadapi. Film itu sangat bagus. Film itu bisa membuat kita membayangkan kejadiannya. Tapi saya yakin apa yang Allah rasakan jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Lebih menderita. Jadi saat kita mau mengenal Yesus, jangan berhenti pada Yesus. Tetapi belajar juga tentang kuasa kebangkitannya. Dan belajarlah untuk menderita bersama dengan Yesus. Next. Belajarlah dari cara pandang Paulus. Apa yang dunia tawarkan tidak akan pernah sebanding dengan pengenalan kita tentang Allah. Amin. Hari ini kita buat sebuah keputusan. Zona nyaman kita atau zonanya Allah. Cara hidup kita yang lama atau caranya Allah. Budak dosa atau hamba Allah. Semakin kita mengenal Allah, akan semakin kita jatuh cinta kepada Allah. Kita tutup dengan satu ayat. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, saya mau tanya, ada di antara kita yang mau mengikut Yesus? Bisa angkat tangannya yang mau mengikut Yesus? Saya bacakan bagi yang mau mengikut Yesus. Katanya kepada mereka semua, ini Yesus sendiri yang berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Siap? Nggak sampai di situ. Selain menyangkal diri, ia harus memikul salibnya. Cukup? Enggak. Setiap hari. Dan mengikut aku. Setiap hari ini kata yang berat. Setiap hari. Yesus sendiri yang katakan ayat ini. Setiap orang yang mau mengikut dia, ia wajib menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari. Next. Ikut Yesus. Itu berarti sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Saya masih mau bertanya lagi. Ada yang mau berjuang dengan saya untuk mengikut Yesus? Bisa angkat tanganmu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sadari satu hal Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sadari bahwa kita adalah umat tebusan Allah.
dan belajarlah mengenal Allah dari hari ke hari. Sadari bahwa kita adalah umat tebusan Allah dan belajarlah untuk mengenal Dia dari hari ke hari. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Bangsa Israel terlalu bodoh. Dia menilai penyertaan Tuhan, dia bandingkan dengan apa yang dunia bisa berikan. Jangan menjadi seperti bangsa Israel. Jadilah seperti Paulus yang tahu bahwa sejak dia mengenal Yesus, hal-hal yang dunia bisa berikan itu seperti sampah. Supaya kita bisa mengenal, supaya kita bisa mengejar dan mendapatkan Yesus dalam diri kita. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Jadi doaku sebagai hamba Kristus yang setia, berjuang terus selama-lamanya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Mari kita komitmen di hadapan Allah pagi hari ini. Dia ada bersama dengan kita. Kembali katakan berjuang terus. Dengan komitmen kita kepada Tuhan pagi hari ini. Berjuang terus. Tuhan, aku mau berjuang Tuhan. Sampai Tuhan. Aku mau terus berjuang Tuhan. Aku mau ikut Engkau selama-lamanya. Berada di zona nyaman-Mu Tuhan. Taat kepada firman-Mu. Menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setia, Berjuang terus. Kami mau terus berjuang Tuhan. Engkau telah selamatkan kami. Itu anugerah yang kami terima. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang tidak mengerti rencana-Mu Tuhan. Dan mereka yang keluar dari Mesir, yang lahir di Mesir dan keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb.
kecuali mereka yang lahir di padang gurun. Sekarang kami masih punya kesempatan. Saudara, kita masih punya kesempatan. Kita masih ada di dunia ini. Mari kita mau terus berjuang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang masih terus berkecimpung dalam zona nyamannya sebelum Engkau datang yang kedua kali. Sebelum waktu mereka tiba, Engkau beri kesempatan Tuhan. Mohon pengampunan-Mu. Tolong kami Tuhan, melalui firman-Mu pagi hari ini. Itu akan mendorong kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Keluar dari zona nyaman kami, masuk dalam zona nyaman-Mu dengan ketentuan firman-Mu, membuat kami hidup dan kami akan sampai kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan sabda-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar anak-anak-Mu pulang, lindungi mereka, berkati mereka. Juga berkati pemerintah kami, bangsa kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk.